Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah di sini kita mau Q&A gara-gara tuh kita nggak punya kerjaan, gabut karena kita udah nyicil SO dan alhamdulillahnya hari ini udah selesai. Yore. Yeay, sebelumnya perkenalin, aku Tita. Di sini ada temanku segalanya, segala situasi pokoknya ada dia, yang namanya Tatskia. Oke, siap. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari aku ya. Oh iya, pertama. Fakta atau mitos kalau yang suka pedas itu cenderung memarah? Kalau orang yang suka pedas cenderung pemarah. Kalau dari pengalaman orang-orang terdekat aku itu rata-rata orang yang pedas tuh orangnya lebih apa ya? Lebih keras pemikirannya, terus lebih apa ya? Lebih keras, ya bisa jadi sih lebih gampang emosi sih daripada orang yang penyabar gitu. Itu sih. Jadi menurut saya itu fakta. Oke, gitu. Berarti kalau yang suka kecap itu dia orangnya manis. Contohnya saya. Berarti kalau manis kayak nggak ada tantangan ya rasanya ya. Maksudnya aku kayak manis kayak standar gitu. Kalau pedas kan ada Pengennya yang gitu ya. Ada sama ya kayak hidup ya. Kita tuh dikasih jalan dikasih yang gampang malah kita malah yang susah ya. Jadi kayak udah dikasih yang ada tapi malah nyari yang nggak ada. Bentar. Lanjut ke pertanyaan kedua dari aku. Mbak Tatskia, kita kan sudah berteman lama ya. Iya. Nggak lama banget sih, tapi Lumayan ya. Lumayan. Apa yang menurut Mbak Tatskia nih, apa yang membuat kita nih sampai detik ini masih berteman? Mungkin satu ya, kita punya tujuan yang sama. Ya, terus kita juga punya sefrekuensi lah kak. Iya kan? Mungkin terus kita nyaman juga. Kita mau diajak apapun, terus selalu nyambung ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku. Kakak itu lebih suka dikacangin atau ngacangin? Pertanyaan susah. Lebih suka yang mana? Lebih suka atau lebih milih nih? Lebih suka di antara dikacangin atau lebih mending yang mana gitu ya? Iya. Aku lebih milih dikacangin sih. Kok bisa? Karena gini, aku tuh orangnya tuh sing liyane bahagia sih aku kapan-kapan ngono pokoknya. Lah, gini, sama halnya gini, kalau aku dikacangin, aku masih bisa nih kayak oh ya udah mungkin dia lagi sibuk atau dia lagi ngapain gitu. Aku masih bisa nahan diri, tapi kalau aku yang ngacangin orang, aku nggak tahu perasaan dia gimana, ntar takutnya dia kepikiran kok Tita kok ngacangin gitu ya? Dia jadinya miskomunikasi gitu. Tapi dikacangnya tuh sakit tau gak? Iya sakit. Bukannya hidup kita ini dipenuhi dengan rasa sakit biar kita ini mau belajar. Terus lanjut, dikasih yang sakit-sakit biar kita tahu gimana rasanya sakit. Nah, biar kita bisa menghargai orang. Karena menghargai orang itu penting ya guys. Betul. Dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, sekolah, dalam keluarga pun, menghargai itu satu hal yang paling penting. Iya. Selanjutnya dari aku ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, suka duka jadi anak pertama. Kita ini sama-sama anak pertama guys. Mungkin kita bisa nanti nih ngasih pendapat atau unek-unek satu sama lain ya. Oh iya, boleh. Kakak dulu apa aku dulu? Kakak dulu dong, kan yang tak kasih pertanyaan nih. Mungkin apa ya? Satu nih, harus belajar. Belajar apa nih kak? Dalam hal apa nih? Dari banyak hal. Anak pertama itu harus kuat, harus tahan mental, terus juga paling sabarin, terus juga kita harus punya pemikiran yang udah dewasa, matang, dan kita itu harus punya planning nih karena anak pertama kan biasanya jadi tulang punggung. Nah, gitu dia harus kerja keras, punya mindset. Dari kalian penonton kita nih anak pertama mungkin bisa relate ya, bisa merasakan juga apa yang kita rasain ini. Jadi jangan sedih jadi anak pertama. Anak pertama tuh istimewa loh guys. Kita nih anak pertama ini harapan pertama keluarga. Jadi anak pertama tuh pastinya jadi contoh buat adik-adik. Jadi kalau bisa di depan adik-adik tuh harus ngasih contoh yang baik-baik aja. Betul.
walaupun kita sebenarnya somplak. Kadang Kalau juga kita ketemu agak sama error teman-temannya ya, agak error error nih ya. ya. Agak oleng gitu ya. Agak oleng ada. Tapi bisa diimbangi lah Oleh ngaji wes. Oleh apa kak? dengan pemikiran kita yang matang juga. Oh Kan iya, harus berpikir juga kan. nah betul Ada guys. dampaknya enggak, harus konsekuensi sama tindakan. Nah dari kakak. Oke. Pertanyaan dari aku. Lebih mudah mana di antara memaafkan atau melupakan? Lebih mudah mana ya? Memaafkan sih. Kok bisa, Kak? Karena gini, misal kita nih dibuat sakit hati sama orang, semisalnya nih kita dibuat sedih, dibuat sakit. Karena untuk memaafkan nih bagi aku pribadi nih kayak memaafkan tuh oh ya udah, karena aku tuh punya hubungan baik sama semua orang. Jadi jangan sampai ada satu orang pun yang kayak saling benci lah atau saling ngomongin di belakang lah atau gimana. Jadi langkah pertama ketika kita ada masalah sama orang adalah memaafkan, tapi bukan berarti melupakan. Dari kejadian tersebut kita bisa ambil pelajaran, bisa ambil hal positif dari situ, begitu Kak. Oke, jadi intinya adalah memaafkan tapi kita tidak juga melupakan Iya, apa betul. yang sudah terjadi. Bisa diambil pelajaran. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut dari aku ya. Oke. Pertanyaan keempat dari aku nih. Kalau Mbak Tasya nih punya kesempatan untuk berbuat baik satu hari aja, ini kesempatan terakhir untuk berbuat baik satu hari aja, kira-kira apa yang bakal dilakukan? Satu. Orang tua. Gimana tuh? Kita pengen, misalnya dari aku ya, aku pengen memenuhi apa sih yang belum tersampaikan mungkin kepada orang tua, mungkin keinginan orang tua yang belum kita selesaikan. Terus kan gimana ya, waktu kan kita nggak tahu waktu mau sampai kapan kita bisa berbakti sama orang tua, sampai sejauh mana. Nah, saat itu aku pengen sama orang tua, mungkin aku pengen memperbaiki apa yang kurang dari kita selama ini sama orang tua. Dan kita juga apa ya, kan setiap orang kan punya salah kan. Nah, kita juga introspeksi diri, apa sih yang belum kita lakukan. Sudah Kak, hanya itu saja, cuma itu aja. Oke, lanjut dari Kalau dari pertanyaan. kakaknya gimana? Kalau aku ya sama sih, nomor satu tuh pasti keluarga ya guys. Aku tuh paling nggak bisa jauh tuh dari mama aku tuh nggak bisa jauh, bahkan sedih. Jadi kalau misal dikasih kesempatan terakhir satu hari aja untuk berbuat baik, mungkin satu hari itu 24 jam itu aku gunakan untuk berbakti sebakti-baktinya sama mama. Karena aku udah sering bikin mama tuh nangis, sering bikin mama tuh kesel, marah-marah. Jadi mungkin aku nggak bisa balas semuanya apa yang mama kasih, tapi seenggaknya aku pengen buat mama senang gitu. Sama nggak? Sama kakak. Lanjut. Dari siapa ya? Dari ya? kamu nih. Oke. Ini pertanyaan keempat dari aku ya. Oke. Quotes untuk hari ini. Untuk kita semuanya. Quotes untuk hari ini. Ini sebenarnya kalau buat aku nih bukan untuk hari ini aja, nih quotesku seumur hidup nih. Selalu melihat sisi baik dari hal apapun. Bahkan ketika hal itu tuh sangat negatif ya, ibaratnya sangat buruk bagi kita, itu pasti ada hal positifnya dan kita harus lihatnya ke situ. Itu sih quotes hari ini. Berarti kita ambil baiknya dari step yang udah terjadi. Iya gitu betul ya. Iya betul sekali. Berarti kita kalau udah terjadi ya kita jangan gampang mungkin baper gitu ya. Mungkin kita juga diambil hikmahnya, mungkin ya, oh iya aku dikasih ini, oh biar aku kayak gini. Nah itu jadi Allah tuh ngasih masalah kan nggak mungkin melebihi kemampuan kita ya sebagai manusia ya. Jadi apapun masalah kita selalu jalani dengan sabar, dengan ikhlas, karena apa ya, tingkatan paling tertinggi dari sabar adalah ikhlas. Betul bukan?
lanjut ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku. Pertanyaan terakhir. Last but not least. Ini sebagai mahasiswa ya kak ya. Oh, mahasiswa ya. Tips buat teman-teman soal pentingnya kuliah kayak gini loh, kayak kenapa sih harus kuliah? Soalnya kan kita nih kan umur 20 guys. Kita ini umur 20, sementara teman kita nih ada banyak yang nggak kuliah. Aku ya. Karena satu pendidikan. Iya betul. Pendidikan, karena pentingnya pendidikan biar kita tuh bisa menambah wawasan. Kita juga di kuliah tuh kita tuh banyak diajarkan ya. Mungkin kalau aku nih misal di keperawatan, kita diajari bagaimana memberikan asuhan keperawatan. Kan kita kan di kuliah kan beberapa jurusan kan Kak. Mungkin kita sebagai apa ya, memperdalam lah jurusan kita yang kita ambil. Kita juga nanti apa sih namanya, sebelum kita menjadi profesional, mungkin kita kan harus banyak gitu. Tingkatannya kan kita harus belajar, berarti kita harus menambah wawasan kita, mungkin kita melanjutkan studi kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Taskia. Ini buat adik-adik semua ya, kalau kuliah tuh penting. Kalau misal kalian nih ada hambatan ekonomi misalnya, bisa cari beasiswa. Beasiswa tuh nggak harus beasiswa kita harus pintar banget juga enggak ya Mbak Taskia ya. Beasiswa tuh banyak olahraga ya. Olahraga, kalau kalian suka olahraga, Minat bakat. punya bakat kak ya. Oh iya bisa. Oh iya, satu lagi untuk kalian nih yang alim-alim nih, yang hafal 30 juz misal atau 15 juz. Kita hafal 15 juz ini kita udah bisa dapat beasiswa ya kak zaman sekarang ya. Sekarang beasiswa tuh gampang banget guys didapatnya di internet, di mana aja. Misal kalian masih SMA mau kuliah, kalian tinggal ke BK atau ke TU aja tanya ada beasiswa. Ada informasi ya. Antara yang manis atau yang selalu ada? Selalu ada. Baik. Karena manis tuh biasanya tuh buaya-buaya ya guys. Buaya-buaya tuh pintar kalau suruh manis-manisan tuh, gombal-gombal gitu. Dikasih gula apa gimana kak ceritanya? Mungkin ya, dia panen gula setiap hari mungkin. Jadi manis itu sementara, tapi selalu ada itu kan kebalian tadi ya. Bagi aku keluarga itu nomor 1. Jadi aku tuh nggak bisa ya guys yang jauh-jauh dari orang yang tersayang, orang yang tercinta, terutama keluarga. Jadi buat aku selalu ada tuh lebih penting daripada yang manis-manisan gitu guys. Yang selalu ada itu lebih berharga. Nah yang selalu ada tuh pasti lebih berharga guys. Dan jangan pernah sia-siakan orang yang selalu ada buat kamu, buat kita. Betul banget. Oke, udah semua kak tadi kak? Udah. Oke, udah semuanya. Terima kasih udah mendengarkan kegabutan kami. Oke, see you next time kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum.